Hari ini saya akan menceritakan sebuah film drama dari tahun 2022 berjudul In Our Prime. Di salah satu sekolah menengah atas paling bergengsi di Korea Selatan, tempat berkumpulnya anak-anak dari kalangan 1%, ada seorang siswa bernama Han Ji-woo yang merasa sulit menyesuaikan diri. Dia dulunya adalah murid paling pintar di sekolah lamanya yang sederhana. Tapi di sekolah elit ini, dia hampir menjadi yang terburuk di kelas. Terutama dalam pelajaran matematika yang dianggap sebagai mata pelajaran terpenting untuk masuk ke universitas. Teman-teman sekelasnya berasal dari keluarga kaya, jadi mereka bisa membayar les privat dan mengikuti bimbingan belajar. Sementara Ji-woo adalah siswa penerima beasiswa yang tidak mampu membayar hal-hal semacam itu. Guru matematikanya, Pak Kim Geun-ho, mengingatkan Ji-woo bahwa nilai-nilainya tidak akan cukup untuk masuk universitas bergengsi dan menyarankan Ji-woo untuk mempertimbangkan pindah sekolah. Suatu malam, teman sekamar Ji-woo memberinya uang untuk keluar diam-diam membeli cemilan dan minuman keras untuk mereka. Tapi saat kembali, Ji-woo tertangkap oleh penjaga malam, Lee Hak-sung. Keesokan paginya, Pak Kim mencoba membuatnya mengaku siapa saja yang terlibat dalam rencana itu. Tapi Ji-woo memilih untuk diam karena dia menghargai loyalitas. Ini menarik perhatian teman sekelasnya, Park Bo-ram, tapi juga membuatnya sementara dikeluarkan dari asrama. Setelah kelas, teman sekamarnya mencoba memberinya uang sebagai ucapan terima kasih, dan mereka terkejut mendengar Ji-woo menolak karena mereka adalah teman. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan membawa masuk cemilan lewat jalur lain. Tapi ini hampir mustahil sejak Hak-sung mulai bekerja sebagai penjaga malam. Mereka menjulukinya petugas komunis karena dia adalah pembelot dari Korea Utara. Hak-sung kemudian pergi ke dokternya yang mengatakan bahwa bekerja sebagai penjaga malam tidak baik untuk kesehatannya dan ketergantungan pada obat tidur membuat ritme biologisnya terganggu. Hak-sung mengingatkan bahwa itu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan sebagai pembelot. Jadi, kecuali dokternya bisa mencarikan pekerjaan lain, dia akan terus mengambil obatnya. Setelah itu, Hak-sung kembali ke apartemen kecilnya yang sepi, di mana dia menghabiskan waktu memberi makan kura-kuranya, minum susu stroberi, dan bermain sudoku. Keesokan harinya, Ji-woo resmi dikeluarkan dari asrama. Bo-ram menggodanya saat dia keluar, mengatakan dia pikir Ji-woo bisa lebih dari seorang pecundang, tapi sepertinya dia salah. Beberapa jam kemudian, Ji-woo kembali ke apartemen keluarganya yang dia bersihkan sebelum ibunya pulang kerja. Ibunya adalah seorang janda yang selalu bekerja keras untuk membesarkan Ji-woo, jadi dia sangat bangga melihat anaknya mengenakan seragam sekolah bergengsi tersebut. Tidak tega untuk memberitahunya bahwa dia membutuhkan tempat untuk tidur, Ji-woo malah mengatakan bahwa dia hanya datang dan berkunjung dan harus kembali ke sekolah sebelum terlalu malam. Saat dalam perjalanan kembali, hujan mulai turun. Jadi Ji-woo mencoba berlindung di laboratorium sekolah yang terbengkalai. Tapi dia ditemukan oleh Hak-sung. Penjaga tersebut merasa kasihan ketika mendengar Ji-woo tidak punya tempat untuk tidur. Jadi dia mengajaknya ke kantornya. Saat Ji-woo tidur, Hak-sung menemukan pekerjaan rumah matematika yang sangat sulit dan tidak bisa diselesaikan oleh Ji-woo. Saat matahari terbit, Hak-sung membangunkan Ji-woo dan menyuruhnya pergi. Ji-woo pergi ke kelas matematika dan terkejut menemukan pekerjaan rumahnya sudah dikerjakan oleh Hak-sung dan semua jawabannya benar. Bo-ram memperhatikan ini dan ingin Ji-woo menunjukkan kepada gurunya, tapi Ji-woo memintanya untuk diam saja. Setelah kelas, Ji-woo pergi berterima kasih kepada Hak-sung atas bantuannya dan meminta dia mengajarinya bagaimana cara mengerjakannya. Tapi Hak-sung hanya mengusirnya lagi. Kemudian, di ruang belajar, Ji-woo mendengar bahwa bahkan tutor privat teman-temannya kesulitan dengan beberapa soal matematika ini, yang menunjukkan betapa spesialnya Hak-sung. Ji-woo mulai mengikuti Hak-sung kemana-mana, memohon untuk diajar, tapi Hak-sung tidak mau memperhatikannya. Suatu sore, saat sedang membuang sampah, Hak-sung mendengar guru-guru berbicara tentang siswa penerima beasiswa dengan orang tua yang tidak peduli dan rasa rendah diri yang parah. Saat Ji-woo mendekatinya lagi untuk minta diajari, Hak-sung mengatakan lebih baik pindah sekolah dan bahwa rasa kasihan pada diri sendiri bukanlah lencana untuk dipakai karena itu akan membuatnya terjebak dalam tragedi.
Jiwoo menjelaskan betapa marahnya dia bahwa orang lain bisa memiliki peluang yang dia tidak bisa. Jadi Haksung akhirnya setuju untuk mengajarinya. Dengan syarat, Jiwoo membayarnya dengan susu stroberi. Keesokan harinya, Haksung mengunjungi temannya An Gi-chol yang membantunya datang ke Korea Selatan karena dia bekerja sebagai kepala dukungan untuk pembelot Korea Utara di Seoul. Ketika malam tiba, Haksung meletakkan lampu-lampu tersebut di dalam laboratorium yang terbengkalai agar dia bisa mengajar Jiwoo di sana secara diam-diam. Ada 3 aturan yang harus diikuti Jiwoo. Pertama, tidak ada yang boleh tahu tentang kelas-kelas ini. Kedua, tidak ada pertanyaan selain matematika. Ketiga, Haksung ingin mengajar matematika, tapi dia tidak ingin mendengar apapun tentang nilai atau ujian. Setelah Jiwoo berjanji untuk mengikuti semua aturan, Haksung memberinya latihan pertama, menemukan luas segitiga. Jiwoo menyelesaikannya dengan cepat, mengatakan ini adalah soal tingkat menengah. Tapi Haksung mengatakan dia salah menggambar lingkaran penuh di tengah segitiga. Merasa tertipu, Jiwoo berpikir ini tidak adil karena Haksung telah memberinya pertanyaan yang salah. Tapi Haksung mengatakan bahwa Jiwoo mendekati pemecahan masalah dengan cara yang salah. Ya, menemukan jawaban itu penting, tapi memahami apa yang ditanyakan, itulah yang lebih penting. Matematika adalah tentang proses menemukan solusi. Ketika Jiwoo menunjukkan pemahaman tentang konsep tersebut, Haksung menyebutnya epsilon. Saat dia teringat masa lalu, di mana dia dan temannya menerima pena mewah sebagai hadiah atas kesuksesan akademis mereka. Epsilon berarti kecil dan tidak berarti, bahkan sepele. Setelah kelas selesai, karena Jiwoo masih belum punya tempat untuk pergi, Haksung mengizinkannya untuk tinggal bersamanya. Jiwoo menemukan bahwa Haksung suka mendengarkan musik klasik pada pemutar kaset lama. Jadi mereka mengobrol tentang komposer klasik untuk sementara waktu, yang membantu Haksung menghindari pertanyaan Jiwoo tentang masa lalunya. Kaset tersebut sudah usang, dan kualitas suaranya buruk. Jadi Jiwoo memutar lagu-lagu tersebut di ponselnya, yang membuat Haksung terkesima dengan kualitas suaranya dan membantunya tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bahkan dia tetap tidur hingga siang hari berikutnya, dan ketika dia bangun, Jiwoo sudah pergi kelas. Pak Kim punya berita penting untuk siswa matematika. Sebagai pengganti ujian akhir, kelasnya akan berpartisipasi dalam kompetisi matematika Pitagoras yang bergengsi, yang akan dihitung sebagai ujian mereka. Para remaja tidak senang mendengarnya, karena mereka hanya punya waktu 2 bulan untuk berlatih. Tapi Pak Kim mengharapkan mereka semua untuk meraih medali emas. Jiwoo pergi menemui Haksung setiap hari untuk belajar matematika, dan Bora mulai memperhatikan betapa seringnya Jiwoo membeli susu stroberi hampir seperti pecandu. Suatu malam, ada soal yang sangat sulit yang membutuhkan teknik khusus untuk menyelesaikannya. Tapi Haksung menjelaskan bahwa dia mengharapkan Jiwoo untuk menambahkan secara manual. 3 jam kemudian, Jiwoo berhasil menyelesaikannya. Jadi Haksung menunjukkan sesuatu yang spesial. Matematikawan terkenal Bernhard Riemann menghitung 38 desimal akar kuadrat dari 2 untuk menjadi lebih akrab dengan proses penyelesaiannya yang tidak bisa dilakukan hanya dengan menghafal rumus. Ini sangat membantu dalam memahami matematika dengan lebih baik. Haksung menolak memberitahu Jiwoo apakah jawabannya benar atau salah karena pekerjaan rumahnya adalah menemukan sendiri. Itulah tugas seorang matematikawan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan matematika Jiwoo semakin membaik setiap hari. Suatu sore dia menerima kabar buruk. Seorang teman dekat dan sesama penerima beasiswa bernama Jung In Hyun pindah ke sekolah kejuruan karena nilai buruknya. Merasa putus asa, Jiwoo akhirnya menceritakan hal ini kepada Haksung yang mengatakan bahwa meskipun keputusan ini In Hyun adalah hal yang wajar, Jiwoo harus fokus pada tujuannya sendiri, yaitu menguasai matematika, bukan sekedar nilai. Yaitu menguasai matematika, bukan sekedar nilai. Pindah sekolah mungkin tampak sebagai jalan keluar, tapi sebenarnya itu hanya jalan keluar dari diri sendiri. Jangan biarkan ini mengganggumu. Boram terus memperhatikan Jiwoo dan menebak bahwa Jiwoo belajar matematika dari Haksung karena dia melihat betapa seringnya Jiwoo membeli susu stroberi. Dia mencoba mendekati Haksung untuk belajar matematika juga, tapi Haksung menolak tawarannya dengan mengatakan bahwa dia hanya mengajari Jiwoo karena dia merasa kasihan padanya. Dia mencoba mendekati Haksung untuk belajar matematika juga,
Tapi Haksung menolak tawarannya dengan mengatakan bahwa dia hanya mengajari Jiwoo karena dia merasa kasihan pada anak itu. Namun, Boram tidak menyerah begitu saja dan terus memperhatikan Jiwoo yang semakin memperdalam pengetahuannya dalam matematika. Kompetisi Pitagoras akhirnya tiba dan Jiwoo berhasil menyelesaikan semua soalnya dengan benar, bahkan soal yang paling sulit sekalipun. Haksung diam-diam bangga pada Jiwoo yang berhasil memenangkan medali emas yang pertama dalam sejarah sekolah tersebut. Setelah kompetisi, Jiwoo berterima kasih kepada Haksung dan menyebutnya sebagai guru terbaik yang pernah dia miliki. Tapi Haksung hanya tersenyum dan mengingatkannya bahwa perjalanan ini belum berakhir. Cerita ini belum selesai. Ada rahasia besar tentang masa lalu Haksung yang akhirnya terungkap, dan itu mengubah segalanya. Anda harus menonton filmnya sendiri untuk mengetahui bagaimana akhir dari cerita ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.